Perkenalkan, nama saya Elita Novalina BR Sitorus, NPM C1B018161. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang diberikan oleh dosen saya dalam mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan dan Perbankan. Materi yang pertama adalah Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sejak 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan, dan sejak 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya adalah wewenang Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi pertama, wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengaturan lembaga bank dan non-bank. Yang ketiga, ada wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengawasan lembaga bank dan non-bank. Ini adalah nilai strategis dari Otoritas Jasa Keuangan. Itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah integritas. Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Yang kedua ada profesionalisme. Profesionalisme adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan pada kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Yang ketiga ada sinergi. Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, secara produktif dan berkualitas. Yang keempat ada inklusif. Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan, serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Yang kelima ada visioner. Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan serta dapat berpikir di luar kebiasaan. Selanjutnya adalah visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan. Visinya adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Visinya ada 3 hal. Yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen dan masyarakat. Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk melakukan perlindungan konsumen dan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya ini, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang
melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi: pertama, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa, keuangan, layanan, dan produknya. Yang kedua, meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Yang ketiga, tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dalam upaya melakukan perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum yang meliputi dua hal. Yang pertama adalah memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan. Yang kedua, mengajukan gugatan. Yang pertama ada untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian. Yang kedua, untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ganti kerugian sebagaimana dimaksud di atas adalah pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kesehatan bank dan rahasia bank. Yang pertama adalah kesehatan bank. Kesehatan bank suatu yang dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya secara baik. Pengertian tentang kesehatan bank di atas merupakan suatu batasan yang sangat luas karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank yang melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi yang pertama kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri. Yang kedua kemampuan mengelola dana. Yang ketiga, kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat. Yang keempat, kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain. Yang kelima, pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Faktor yang ketiga ada manajemen. Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen yang meliputi: yang pertama manajemen umum, yang kedua penerapan sistem manajemen risiko, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku, serta komitmen kepada Bank Indonesia dan pihak lainnya. Yang faktor keempat itu ada rentabilitas. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen yang meliputi imbal hasil atas aset, yang kedua imbal hasil atas ekuitas, yang ketiga margin bunga bersih, yang keempat biaya operasional terhadap pendapatan operasional, yang kelima pertumbuhan laba operasional, yang keenam komposisi portofolio, aset produktif, dan diversifikasi pendapatan. Yang ketujuh, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya. Yang ketujuh, prospek laba operasional. Faktor yang kelima ada likuiditas yang dinilai melalui komponen-komponen. Yang pertama, aset likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan liabilitas likuid kurang dari 1 bulan. Yang kedua, rasio peminjaman terhadap dana pihak ketiga. Yang ketiga, proyeksi arus 3 bulan mendatang. Yang keempat, keberuntungan pada dana antar bank dan deposan inti. Faktor yang keenam ada sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap risiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi. Tahapan yang dilakukan dalam proses penilaian tingkat kesehatan bank antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan formula dan indikator pendukung dalam rangka penilaian setiap komponen yang tertuang dalam matriks perhitungan atau analisis komponen setiap faktor. Yang kedua, berdasarkan formula dan indikator tersebut dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat setiap komponen dengan berpedoman kepada matriks kriteria penempatan peringkat komponen.
Yang ketiga, selanjutnya dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat setiap faktor penilaian dengan berpedoman kepada matriks kriteria penetapan peringkat faktor. Yang keempat, berdasarkan hasil penempatan peringkat setiap faktor penilaian, dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat komposit bank dengan berpedoman kepada matriks kriteria penempatan peringkat komposit. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi bank syariah. Bank syariah adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Tujuan dan fungsi perbankan syariah adalah melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah yang pertama, bank syariah dan UUS wajib melaksanakan fungsi penghimpunan dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya, dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga, bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf nashir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Yang keempat, pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah kegiatan usaha bank syariah, antara lain itu ada penghimpunan dana. Dana yang ditempatkan nasabah di bank syariah dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan akad antara bank syariah dan nasabah yang bersangkutan. Yang kedua ada penyaluran dana. Penyaluran dana atau pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa. Selanjutnya adalah kegiatan usaha bank syariah, antara lain itu ada penghimpunan dana. Dana yang ditempatkan nasabah di bank syariah dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan akad antara bank syariah dan nasabah yang bersangkutan. Yang kedua ada penyaluran dana. Penyaluran dana atau pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Produk bank syariah. Produk bank syariah itu ada 3. Yang pertama adalah giro syariah, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek biljet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahan bukuan. Yang kedua ada tabungan syariah. Tabungan syariah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek biljet, giro, atau dengan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang ketiga, deposito syariah. Deposito syariah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan pada perjanjian antara nasabah dengan bank. Hukum syariah ada 3. Yang pertama ada perseroan terbatas, PT. Yang kedua ada koperasi. Yang ketiga ada perusahaan daerah. Selanjutnya ada pendirian bank. Bank berdasarkan prinsip syariah hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin direksi Bank Indonesia. Bank tersebut hanya dapat didirikan oleh yang pertama warga Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia, yang kedua warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau Badan Hukum asing secara kemitraan. Selanjutnya adalah jenis usaha bank. Jenis usaha bank ada 6. Yang pertama adalah Bank Bumidaya atau BPD. BPD semula berasal dari Netherlands, Indische Handelsbank, kemudian berubah menjadi National Handelsbank. Selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit 4 dan berdasarkan UU nomor 19 tahun 1968 menjadi Bank Bumidaya. Yang kedua ada Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Bank ini didirikan di daerah tingkat 1. Dasar hukumnya adalah UU nomor 13 tahun 1962. Yang ketiga ada Bank Tabungan Negara atau BTN. BTN berasal dari Depospar Bank
yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950, selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit 5, dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1968. Yang keempat ada Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumidaya. Yang kelima ada Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), dan Bank Ekspor Impor Indonesia (Banking Exim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999. Terakhir ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank. Jenis transaksi melalui SMS banking antara lain transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, pembayaran kartu kredit, pembelian pulsa isi ulang. Yang selanjutnya ada mobile banking. Mobile banking adalah layanan perbankan yang juga dapat diakses langsung melalui ponsel seperti SMS banking, namun memiliki tingkat kecanggihan yang lebih tinggi. Proses transaksi nasabah akan lebih mudah pada mobile banking dibandingkan dengan SMS banking. Beberapa jenis transaksi mobile banking antara lain ada transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai tukar, pembayaran kartu kredit, PLN, telepon, handphone, listrik, asuransi, pembelian pulsa isi ulang, saham. Adapun persyaratan bisnis dari internet banking antara lain, aplikasi mudah digunakan, murah, dapat dipercaya, dan dapat diandalkan. Ada internet banking. Internet banking merupakan salah satu bagian dari layanan perbankan digital, karena ruang lingkup perbankan digital lebih luas dari internet banking. Perbankan digital memungkinkan nasabah untuk bertransaksi tanpa perlu mendatangi kantor bank atau membawa uang tunai untuk melakukan transaksi pembayaran. Peranan teknologi memungkinkan bank memberikan layanan perbankan digital. Beberapa layanan perbankan digital adalah sebagai berikut, yaitu ada transfer dana, informasi saldo, pembayaran tagihan, dan pembelian. Yang terakhir ada phone banking. Nasabah dapat melakukan transaksi perbankan melalui telepon di mana nasabah menghubungi kontak center bank. Bank menyediakan tenaga staf khusus yang akan menjalankan transaksi nasabah atau program otomatis yang dapat berinteraksi dengan nasabah untuk menjalankan transaksi nasabah. Ada materi LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Fungsi lembaga penjamin simpanan antara lain menjamin simpanan nasabah penyimpan, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Tugas dan lembaga penjamin simpanan itu yang pertama merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, yang kedua melaksanakan penjaminan simpanan, yang ketiga merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang terakhir itu merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Wewenang lembaga penjamin simpanan. Yang pertama, menetapkan dan memungut premi penjaminan. Yang kedua, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Yang ketiga, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Yang keempat, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Yang kelima, melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut. Yang keenam, menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Yang ketujuh, menunjuk, mengusahakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau nama LPS guna melaksanakan tugas tertentu. Yang kedelapan, melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Yang kesembilan, menjatuhkan sanksi administratif. Materi selanjutnya adalah aktivitas dan produk bank. Aktivitas bank antara lain yang pertama ada menghimpun dana. Menghimpun dana berarti mengumpulkan dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.
Strategi bank dalam menghimpun dana yaitu dengan cara memberi imbalan yang menarik dan menguntungkan. Imbalan jasa tersebut dapat berupa perhitungan suku bunga, hadiah, dan pelayanan menarik. Sebagian menarik dan menguntungkan imbalan yang diberikan, maka semakin besar minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Tiga sumber penghimpunan dana bagi bank antara lain yang pertama dana dari bank itu sendiri atau dana intern. Sumber dana ini diperoleh dari setoran modal pemegang saham, cadangan bank, dan laba bank yang belum dibagikan. Yang kedua ada dana dari masyarakat atau deposan. Sumber dana ini cukup mudah diperoleh dengan memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Yang ketiga ada dana pinjaman. Dana ini merupakan dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Sumber dana ini berupa yang pertama ada call money, pinjaman jangka pendek dari bank lain yang sering dipergunakan bank untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek. Yang kedua ada pinjaman antar bank, pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank. Yang ketiga ada kredit likuiditas Bank Indonesia. Kredit yang diberikan Bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas. Yang keempat ada surat berharga pasar uang atau SBPU. Bank menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat. Yang kelima ada dana transfer. Pemindahan dana berupa pemindah bukuan antar rekening dari uang tunai ke suatu rekening dan dari suatu rekening yang ditarik tunai. Yang keenam ada setoran jaminan atau storjam. Sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank. Yang ketujuh ada diskonto Bank Indonesia. Penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. Kedua ada menyalurkan dana atau lending. Menyalurkan dana berarti melemparkan kembali dana yang telah dipinjam melalui simpanan giro, tabungan, dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Ketiga ada memberikan jasa pelayanan atau servis. Jasa bank merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam menghimpun dan menyalurkan dana, serta untuk memberikan pelayanan mereka kepada nasabah. Jasa-jasa tersebut telah disusun sedemikian rupa agar nasabah mereka aman dan nyaman. Selanjutnya ada materi produk bank. Yang pertama itu ada produk dana, artinya bank menghimpun dana. Terdiri dari beberapa poin. Yang pertama ada tabungan. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu melalui buku tabungan dan kartu ATM. Yang kedua ada giro, simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang setiap saat dapat ditarik dengan menggunakan cek atau biliet giro. Yang ketiga ada deposito, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Yang keempat ada sertifikat deposito. Deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu biasanya 2, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Deposito ini berbentuk sertifikat dan dapat dijual belikan atau dipindahkan tangankan kepada pihak lain. Kedua, ada produk kredit. Bank menyalurkan dana. Produk kredit bank antara lain beberapa hal. Yang pertama ada kredit modal kerja, ada kredit investasi, kredit konsumsi, atau kredit multiguna. Tiga adalah produk jasa layanan yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama pengiriman uang atau transfer, yang kedua ada letter of credits, yang ketiga bank generasi atau bank guarante, yang keempat ada clearing dan inkaso, yang kelima kartu plastik, yang keenam money charger, yang ketujuh ada traveler check, yang kedelapan ada telebanking. Sekianlah presentasi yang saya jelaskan dari materi yang diberikan oleh dosen saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.